Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai besaran pada gelombang. Namun sebelum masuk pada besarannya, kita harus tahu dulu pembentukan gelombangnya itu seperti apa. Nah, satu gelombang pada gelombang mekanik ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Berarti kalau saya punya gelombang dari titik A sampai titik C, disebut satu gelombang itu dari titik A sampai titik E karena terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau seperti itu berarti satu bukit saja dikatakan dengan setengah gelombang, atau satu lembah saja dikatakan dengan setengah gelombang juga. Nah, apabila dari titik A sampai titik B itu disebut dengan seperempat gelombang. Nah, sekarang kita hitung nih, kira-kira gelombang dari titik A sampai titik C ada berapa gelombang? Berarti kan dari titik A sampai titik E ini satu gelombang, ditambah dari titik E ke titik I ini satu gelombang, berarti ada dua gelombang, ditambah dari titik I ke titik J, itu kan seperempat gelombang, berarti 1 ditambah 1 ditambah seperempat. Maka jumlah gelombang yang terbentuk kita simbolkan dengan N sama dengan 2 seperempat gelombang, atau sama dengan 9/4 gelombang. Nah, sekarang kita masuk ke besaran pada gelombang. Yang pertama itu ada yang namanya frekuensi. Kita beri simbol F kecil. Nah, frekuensi ini merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik, atau bila kita tulis dalam persamaan, F sama dengan N per T, dengan N itu banyaknya gelombang yang terbentuk dan T itu merupakan waktunya. Nah, satuan frekuensi ini disebut dengan Hertz atau disingkat Hz ditulisnya. Lalu berikutnya ada yang namanya periode. Periode ini simbolnya T besar. Dengan definisi, periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Berarti persamaannya T sama dengan T kecil atau waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Sama ya, kalau ini N banyaknya gelombang yang terbentuk, maka N yang bawah pun definisinya juga sama. Dengan satuan periode itu second atau detik. Nah, karena persamaan frekuensi dan periode itu hampir sama, hanya terbalik tempat N dan T-nya, maka kita dapat membuat suatu hubungan antara frekuensi dan periode. Dengan berarti frekuensi sama dengan 1 per T, atau periode sama dengan 1 per F. Kita lanjutkan besaran berikutnya pada gelombang. Nah, sebelumnya tapi kita harus mengingat dulu besaran kecepatan pada gerak lurus. Jika pada gerak lurus persamaan kecepatan itu sama dengan jarak per waktu dengan simbol S per T, maka pada besaran gelombang, jika ingin dicari cepat rambat gelombang, simbolnya sama, kita tulis V sama dengan, kalau pada gerak lurus itu ada S jarak, maka pada gelombang ada yang namanya panjang gelombang atau disebut dengan lambda. Kalau dalam gerak lurus itu ada sebutan waktu, kalau pada gelombang ada yang namanya periode. Nah, ini rumus cepat rambat pada gelombang. Atau karena tadi ada hubungan F dan T, kalau T itu sama dengan 1 per F, maka bisa ditulis juga bahwa cepat rambat sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Dengan satuannya, cepat rambat itu meter per second, dan lambda itu dalam meter, periode dalam second, dan frekuensi itu dalam hertz. Tapi kalian jangan salah perhitungan.
jika menghitung lambda atau panjang gelombang ya, kalau misalkan ini ada contoh gelombang nih, dari titik A sampai titik G ini panjangnya itu 0,9 meter. Panjang gelombang dari A sampai G itu 0,9 meter. Maka bila dihitung panjang gelombang dalam bentuk lambda, itu sama dengan panjang satu gelombangnya. Ya, kalau ini misalkan kita simbolkan X sama dengan 0,9 meter, maka untuk menghitung berapa besar lambdanya itu kita hitung panjang satu gelombangnya. Satu gelombang kan dari titik A sampai E. Berarti kita harus menghitung nih, panjang dari A ke E itu berapa? Nih, ini kan ada 0,9 meter. Dan ini ada 3 bukit, ada 2 bukit dan 1 lembah. Berarti tinggal 0,9 itu kan dibagi 3, ada 3 bagian. Berarti tiap bagiannya itu terdiri dari 0,3, dari sini ke sini juga 0,3, maka dari sini ke sini 0,3 dalam satuan meter. Berarti lambda atau panjang satu gelombangnya itu dari titik A ke E itu tinggal 0,3 ditambah 0,3, berarti lambdanya itu 0,6 meter. Sekarang kita masuk ke contoh soal bagian besaran pada gelombang. Ini ada soal sebuah gelombang memiliki cepat rambat sebesar 0,75 meter per second dengan periode 0,16 second. Hitunglah besar frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, sekarang sebelum menjawab dan menghitung, kita analisis dulu kira-kira yang diketahui di soal itu apa aja. Yang pertama, yang diketahui itu ada cepat rambat gelombang besarnya 0,75. Cepat rambat itu simbolnya itu V sama dengan 0,75 meter per second. Lalu ada lagi periode. Periode besarnya 0,16 second dengan periode sama dengan 0,16 second. Yang diketahuinya udah kita tulis, lalu kita analisis yang ditanyanya apa aja. Yang ditanya yang pertama, hitunglah besar frekuensi, berarti yang A yang ditanya itu frekuensi dan panjang gelombangnya, berarti yang B yang ditanya itu panjang gelombang, simbolnya panjang gelombang itu lambda. Nah, kita jawab satu-satu. Sekarang kita jawab dulu yang bagian A. Yang bagian A, frekuensi. Nah, kira-kira hubungan frekuensi dengan besaran yang diketahui itu apa? Frekuensi itu ingat ada hubungannya dengan periode, bahwa frekuensi itu sama dengan 1 per T. Berarti frekuensi sama dengan 1 per T-nya berapa? 0,16. Sehingga frekuensi itu sama dengan 1 dibagi 0,16 atau 6,25 Hz. Satuannya Hz. Nah, ini yang bagian A sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Yang B yang ditanya itu lambda atau panjang gelombang. Nah, sekarang kita lihat hubungannya lambda dengan yang diketahui. Berarti ada V, lalu ada T. Kita ingat besaran yang sebelumnya kita bahas bahwa V sama dengan lambda per T. Sekarang kan V-nya udah diketahui, T-nya udah diketahui, yang ditanyakan itu lambda. Berarti bagaimana cara membuat lambda sama dengan, kan? Kita buat lambdanya itu sendiri dan di atas. Mau tidak mau, T-nya harus pindah ruas kan ke sini. Kalau pindah ruas, yang asalnya dia di bawah, maka dia akan naik ke atas menjadi perkalian. Atau T dikali dengan V sama dengan lambda. Ya. Nah, kita pindahkan lambdanya biar di depan. Berarti lambda sama dengan T dikali dengan V. Kita masukin angkanya. Lambda sama dengan T-nya itu 0,16 dikali dengan V-nya itu 0,75. Maka besar lambdanya itu kalau dihitung sama dengan
0,12 meter. Nah, ini untuk jawaban yang A, pertanyaan untuk frekuensi, dan ini untuk panjang gelombangnya dengan 0,12 meter.